Shalom, salam sadis, salam malam Jumat, salam sabar. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Kemarin lihat agak enak hijaunya, agak ini ya agak ada yang balik lagi ya. Tapi koin apa AI berapa Fed AI AGX lumayan agak mantul ya. Cepet dia mantul ya. By the way, tadi dailynya nutup di 64,9 ya. 64,9 ini masih cari posisi ini ya. Ini masih posisi begini. Ini masih cari posisi dia mau drop atau mau up ini ya, antara bull dan bear. Ini kalau drop lagi bisa ke 62 kalau nggak terganjal ya. Tapi ya lihatlah, untuk news ekonomi belum mendukung ya. Semalam saya dapat dikit lah, saya lihat nggak terlalu gimana, dapat 50 pips udah saya TP saya biarkan. Akhirnya dia mantul balik ya, mantul balik ya, untunglah saya TP. Kalau enggak ya masih gantung, masih ini. Hari ini saya belum open posisi, lihat dulu, masih nunggu, masih mau agak lebih hijau enggak gitu. Masih pengen nge-shot sih, tapi nunggu harap dia lebih hijau tebal. Kadang kecepatan masuk gitu, jadi cuannya nggak maksimal. Saya lihat dulu momennya. Anyway, ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 37 billion. Volume juga drop, volume lumayan drop 35%-an ya. Sekarang di 58,3 billion, padahal baru hari Kamis hari ini. BTC dominance nggak berubah, sama seperti kemarin 54,2. Fear and Greed sama juga, netral di 52%. BTC-nya yang ini saya buat video, BTC di 65.118, 65,1 ya. Ethereum di 3.548, BNB 597, semalam sempat ke 600 sekian ya, terus dia drop lagi. Ini kemarin pada agak naik hijau, agak enakan lihat. Ini ada yang mau balik lagi, tapi ya yang agak kenceng ya itu koin AI 2 itu, Fed AI sama AGX ya, Singularity itu yang agak lumayan. Ini juga dua ini dipantau, andai kata nggak kuat nanjak lagi, kalau yang mau scalping bisa short, tapi cek dulu ya, jangan buru-buru. Yang gini-gini kadang Anda short, lihat agak banyak dia sorong lagi, jadi lihat dulu, tunggu dia agak habis gas gitu, baru di short itu kalau yang mau scalping ya. By the way, kita lihat event hari ini. Semalam ya Amrik nggak ada market ya, dia holiday. Hari ini baru ada dia buka market ya, kita lihatlah untuk di hari ini. Ini hari ini saya juga agak nunggu, saya belum ini belum masuk ya untuk SAU, karena saya pikir nanti dia lihat dulu market Europe buka ya, karena market Europe ini ada interest rate decision juga itu di Swiss ya, Bank Swiss sama
BOE, Bank of England, ya, itu juga ada interest rate decision, tapi kalau lihat forecastnya nggak berubah, ya, nggak ada perubahan, sama gitu ya. Jadi kalau BOE kemungkinan ya mungkin nggak cut rate karena kemarin itu data CPI-nya agak turun, ya. Jadi CPI-nya turun, saya rasa dia belum ada pikiran cut rate, jadi saya rasa maka sama 5,25 masih sama BOE, ya. Nah ini lihat nanti di keluar ini, lihat nanti saunya gimana. Andai kata saunya bisa lebih hijau tebal, saya pengen ambil short lagi gitu, ya, menjelang nanti pas malam dia buka market di sana 8.30 Eastern Time US, itu dia ada data gembel hari ini, ya, data gembel sama housing start, sebab housingnya jelek sekali, dia udah keras, housing marketnya udah keras sebenarnya, ini masih agak dipoles, dimanipulasi dikit, sebab housing marketnya udah keras itu. Ini dia ada data housing start mana, itu lihat-lihat lah, ini saya harusnya housing start sama jobless claimnya, data gembel turun, ya, data gembel turun. Nah kalau lihat dari itunya dia mungkin ya dolar masih agak lemah, tapi ini terus Philadelphia Fed Manufacturing, ya, ini Philadelphia ada ininya, Philadelphia Fed Manufacture-nya ada kenaikan. Nah ini maka bandar mau ambil yang mana nih? Ada satu event yang buat dolar lemah, ada event yang bisa buat dolar agak menguat gitu, ya. Nanti baliknya lagi juga nanti ke crude oil inventory, ya. Di Atlanta Fed GDP now nggak ada perubahan. Nah crude oil inventory dia kalau forecastnya minus 2,8, sebelumnya 3,7 million, ini ya agak kurang, berarti jelek dia crude oil inventory. Ini juga bisa melemahkan dolar, ya, kalau dia punya ini jelek datanya. Bisa aja malam ini gold volatile lagi gitu, ya, lihatlah. Makanya saya pikir lihat hari ini kalau dia bisa agak hijau tebal, nanti di situ saya ambil short gitu. Atau kebalikannya, dia misal tiba-tiba dia drop merah lumayan tebal, nah di situ saya ambil long dikit. Lihat kondisi lah, momentum sesuai jadwal dia punya event juga ini, ya. Bisa aja malam ini gold volatile lagi karena eventnya ada yang bisa menguat dolar, bisa juga dolar agak lemah. Jadi tergantung bandar dia ambil event mana, narasi event mana yang mau dia bangun. Bisa aja dia mau buat market merah, ya diambil narasi yang jelek, data yang keluar jelek, ya kan. Nah, atau ya misalnya ini bagus, dia mau hijaukan, dibuat agak bagus, tergantung sih. Makanya belum ini, masih pantau dulu, lihat ininya, ya. Padahal dolar nggak menguat juga, masih di 104, lemah dikit lah dia kemarin, ya. Dari 105 drop sedikit di 104,9 sekarang saya buat video, ya, kurs dolarnya, ya. Tapi yang ngeheknya yen, dolar agak melemah, yen juga ikut melemah. Ini dia yen 158 lagi, ya. Yen melemah karena berita itu salah satu banknya itu agak goyang, mau lepas bond, ya. Nah dia mau jualin bond. Rupanya bank ini juga banyak hold bond Amerika, ya, sama Europe.
Itu total kalau dia lepas 63 billion juga. Nah itu kalau dia lepas, dolar goyang juga gitu ya kan. Karena bank ini dia spesial, dia suka ini invest di derivatif ya. Derivatif ya kayak bon-bon gitu, dia makan bunga, suka makan bunga ini. Nah sekarang dia lihat nggak bener juga nih, mau dia lepas ya kan. Tapi kayaknya katanya sekitar tahun depan Maret 2025 gitu. Jadi ini yang buat ini dengan news ini yen agak melemah gitu ya banknya. Makanya buat ini ada cuan army yang kerja Jepang yang kalian kirim duit lihat yen melemah kalian tambah pusing ya. Ngirimnya tambah berkurang jadinya. Ya gitulah. Karena ini Perdana Menterinya goblok. Nggak ini. Udah tuh nggak malu lagi. Biasanya kalau dulunya Jepang jangankan Perdana Menterinya aja kalau support rate-nya rendah atau ada ini dia udah ngundurkan diri. Yang ini mukanya tebal. Udah support rate-nya terus drop ya kan, nggak di ini nggak malu dia mau jabat terus. Padahal kemampuannya nggak bagus gitu Perdana Menteri sekarang. Ya kadang gitulah, kalau pemimpin kurang bagus, efek ke negaranya juga sangat ini ya kan. Ya lihatlah sekarang kondisi market untuk hari ini. Kalau kripto saya masih malas scalping gitu, market nggak selera sih lihat market begini kan, nggak ini. Memang kalau semalam saya scalping waktu saya buat video itu, kalau saya mau ini saya dapat dikit di BNB. Dia sempet naik, udah tuh sempet drop lagi ya. Kalau dia drop lagi dia sempet ke 594. Padahal saya pengen masuk scalping long lagi di situ. Cuma saya pikir ya udah market nggak nentu, udahlah gitu. Saya TP di SAW aja. Saya lihat juga SAW kemarin kurang ini ya. Akhirnya ya dapat 50 pips, udah saya cabut gitu. Yang penting ada rezeki lah ya, udah dapat dikit dengan kondisi saat market gini, bisa dapat dikit juga udah syukur gitu. Tapi hari ini belum masuk sih, ya lihatlah kondisinya ya. Tapi kalau hari ini yang mau scalping kripto, saya rasa kalau kalian mau long itu injektif bisa ya. Injektif protokol INJ itu bisa di long ya. Ondo juga bisa, cuma volume kecil sih, makanya agak ini ya, lihatlah nanti. Kalau saya enggak dulu karena barang swing ada, biarkan dulu ya kan. Hari ini masih nggak mood mau scalping kripto, ya saya tunggu momen di SAW aja. Andai kata dikasih ada momentumnya ya coba masuk, kalau enggak ya udah lihat besok lagi gitu ya. Jadi singkat aja sih market keadaan begini ya kan, nggak seret kita lihatnya ya kan. Jangan kan lihat ini, saya mau buat video aja sebenarnya agak males gitu ya dengan market gini. Tapi ya udahlah singkat aja, sekedar bahas sedikit eventnya ya kan, sambil cuap-cuap bentar sama cuan army, sambil ingatkan malam Jumat jangan lupa lemeskan ototmu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.